Berkata sebagian orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, man dawama 'alal wudu, barang siapa orang yang senantiasa berada di dalam keadaan wudu, maksudnya wudunya senantiasa dijaga. Wudunya batal, wudu lagi. Ya, wudunya batal, wudu lagi. Terus punya wudu. Mau tidur, wudu dulu. Loh, Beb, ini kan mau tidur itu kan satu ranjang dengan istri, Beb. Ya, percuma wudunya. Baru wudu, masuk kamar tidur kesentuh sama istrinya, batal. Ya enggak percuma. Tetap aja wudu, nanti batal urusan lain. Ya. Yang penting wudu. Mandawama 'alal wudu, barang siapa orang yang istiqomah senantiasa dia berada dalam wudu, akramahullah ta'ala bisab'i khisal. Allah akan memuliakan dia atau memberikan kepada dia 7 perkara. Ya, akan diberi 7 perkara yang istimewa. Yang pertama, targhabul malaikatu fi suhbatih. Malaikat akan senang berteman dengan dia. Senantiasa ditemani oleh malaikat. Ya. Malaikat, Pak, kalau sudah dekat dengan sampean insya Allah jauh dari setan. Ya. Kalau jauh dari malaikat, ya berarti dekat dengan setan. Nah, kalau sampean kepingin jauh dari setan, ya istiqomah punya wudu. Senang, malaikat itu senang berteman dengan sampean, itu senang, suka. Targhabul malaikatu fi suhbatih, senang dikoncoi malaikat. Malaikat senang berteman dengan sampean. Ya, itu adalah satu, yang pertama ya. Yang kedua, wala yazalul qalamu radban min kadbi thawabih. Al-qalam, yaitu pena yang dibuat untuk nulis kebaikan, itu senantiasa basah, siap untuk nulis pahala sampean. Ya. Siap, senantiasa basah untuk nulis pahala sampean. Kenapa? Kalau sudah sampean punya wudu, pastinya nanti ingin ibadah. Ya, ingin ibadah. Ya, mau sholat kah, mau baca Quran kah, ya kan? Tidak mungkin sampean mau masuk ke tempat wisata wudu dulu. Mau jalan-jalan ke pantai, Beb. Ya, mau buka aurat di pantai. Sebentar, sebelum masuk pantai saya mau wudu dulu, Beb. Tidak mungkin, Pak. Sampean mau pergi ke masjid baru sampean wudu. Lah kalau sampean suka wudu berarti sampean suka kemana? Ya suka ke masjid, suka baca Quran, suka sholat. Akhirnya pena yang digunakan untuk nulis pahala itu senantiasa basah untuk nulis pahala sampai. Kan tidak mungkin sampean mau masuk diskotik wudu dulu. Ana mau masuk diskotik, Beb. Sebentar. Ana mau masuk ke kamar mandi, mau wudu dulu gitu. Tidak mungkin, Pak. Iya kan? Nah, jadi istiqomah selalu senantiasa punya wudu. Yang ketiga, wa tusabbihu a'dha'uhu wa jawarihu. Anggota badan sampean itu senantiasa bertasbih kepada Allah. Tangannya, kakinya sampean itu, ya, mungkin kalau sampean dengar itu mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka suci. Ketika mereka punya wudu. Tangannya sampean, kalau sampean wudu itu tangannya ini tasbih kepada Allah. Kakinya sampean itu tasbih, wajahnya sampean itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia suci. Ya, karena dia diangkat hadatsnya. Sehingga mereka tadi itu bertasbih karena memang seluruhnya ini adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak dengar. Ya, kalau anggota badan kita tadi itu bertasbih ketika mereka bersih, suci tadi itu. Kalau sampean wudu, anggota badan sampean senantiasa mengucapkan tasbih. Ya. Yang keberapa ini? Yang keempat. Wala tafutuhu takbiratul ula. Insyaallah, kalau sampean selalu punya wudu, insya Allah tidak akan ketinggalan
takbiratul ihram bersama imam. Ya kan? Ketika qomat, qomat. Siap sudah, sampean sudah punya wudu. Nah, kalau sampean belum wudu, loh, qomat bisa. Akhirnya sampean ke tempat wudu. Kok di tempat wudu antre, Pak? Panjang antriannya. Akhirnya selesai sampean wudu, wis rakaat kedua, sudah rakaat ketiga, kan ketinggalan sampean. Jadi kalau sampean istiqomah punya wudu, insyaallah apa? Tidak akan pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kalau suka sholat berjamaah. Kalau enggak tahu sholat berjamaah ya bodoh aja. Yang keberapa ini? Yang kelima. Wa idza nama, kalau sampean tadi itu tidur, maksudnya tidur dalam keadaan punya wudu. Tidur, tapi sampean tidurnya itu dalam keadaan punya wudu. Apa katanya kan? Ba'atsallahu ta'ala ilaihi malaikatan. Allah mengutus satu malaikat untuk jaga sampean. Min syarris tsaqalain. Dari kejelekan as-tsaqalain. As-tsaqalain yang dimaksud di sini adalah jin dan manusia. Bukan tsaqalain kitabullah wa itrati, bukan. Kan dalam hadis yang lain itu kan Nabi pernah mengatakan begini, inni tarikun fikum tsaqalain. Aku meninggalkan kepada kalian as-tsaqalain, yaitu dua sesuatu yang sangat kokoh. Ya, kitabullah yaitu Al-Qur'an, wa itrati dan keturunanku. Ya, dzurriyyahku ahlul baitku, kata Nabi. Disebut tsaqalain. Tapi yang dimaksud di sini ya bukan itu. Ya, yahfazunahu min syarris tsaqalain. Dijaga dari kejelekan bangsa jin dan manusia. Insya Allah sampean kalau ada orang yang ingin berbuat buruk kepada sampean, dijaga sama malaikat. Ada pencuri, ada maling misalkan ya, ada jin ingin ganggu sampean, sampean tidur dalam keadaan punya wudu, insya Allah dijaga oleh malaikat. Nah, ya, kalau sampean ingin aman dari gangguan-gangguan tersebut, tidaklah tidur kecuali wudu terlebih dahulu. Ya, dijaga insya Allah. As-tsaqalain. Jadi di sini di tafsir As-Sirajul Munir ada faidatun tentang kalimat tsaqalain. Dikatakan di sini sumiyal insu wal jinnu bis-tsaqalain, dinamakan manusia dan jin itu dengan nama tsaqalain. Tsaqal itu berat, Pak. Abot. Berat. Kenapa manusia sama jin itu disebut dengan tsaqalain? Dua hal yang berat. Dikatakan li udmi sa'nihima bil idhofah ila ma fil ardi min ghairihima bisa babi taklif. Karena mereka itu dibebankan dengan takalif, perintah-perintah syariat. Ya. Perintah-perintah syariat itu berat. Dibebankan kepada bangsa manusia dan jin. Ya, diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama mengatakan jin dan manusia itu disebut tsaqalain, sesuatu hal yang berat, dikatakan di sini karena jin dan manusia ini itu adalah yang memberatkan bumi. Gawe abot bumi. Ya. Jadi mereka itu adalah dua benda yang ngaboti bumi. Baik mereka yang hidup atau mereka yang mati. Mereka itu adalah orang-orang atau benda-benda yang ngaboti bumi. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi tadi itu mengeluarkan isinya yang berat-berat itu ditokno kabeh, Pak. Maksudnya apa? Di antara yang dikeluarkan itu adalah yaitu bangkai-bangkainya manusia tadi itu yang ditanamkan di dalam bumi itu ditokno kabeh.
ketika didirikan hari kiamat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya. Kemudian sebagian daripada ulama juga mengatakan as-saqalain itu sebetulnya saqal itu hanya diperuntukkan untuk manusia, bukan untuk jin. Kenapa? Karena manusia lebih mulia daripada jin. Terus kok saqalain, kok dua benda atau dua hal yang sama-sama berat? Manusia itu saqal, jin juga saqal. Enggak, itu taglib. Itu apa namanya? Min babit taglib. Seperti kayak di sini disebutkan al-qamarain. Al-qamarain itu artinya bulan dan matahari, bukan dua bulan. Al-qamarain, bulan dan matahari. Ini mengikuti pendapat yang mengatakan bulan lebih afdal dari matahari. Yang mana Nabi tadi itu diperumpamakan dengan kal badri, ya. Seperti kal qamari lailatal badri, seperti bulan di malam bulan purnama. Ya, tidak diperumpamakan seperti matahari katanya para ulama. Berarti ini kan bulan lebih afdal dari matahari. Ya. Gitu. Ya. Tadi yang saya katakan bahwasanya makna saqalain ini adalah bukan yang tadi. Kalau hadisnya Nabi tadi itu inni tarikun fikum saqalain, kitabullah azza wajal wa idrati. Bukan makna itu, tapi yang dimaksud saqalain di sini adalah apa? Jin dan manusia. Barang siapa yang tidur dalam keadaan punya wudu, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat untuk menjaganya dari gangguan jin dan manusia. Ya, eman Pak berarti ya. Yang terakhir bukan, yang keenam ya. Yang keenam yaitu wa yusahhilullahu taala alaihi sakaratil maut. Allah akan memudahkan ya ketika sampean sakaratil maut, mudah, ndak repot ya. Ketika dicabut nyawanya sampean itu gampang, ringan, ndak sakit. Kenapa? Karena sampean selalu menjaga wudu ya. Kemudian yang ketujuh wa yakunu fi amanillah azza wajal. Ya, yaitu senantiasa dia berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada suatu cerita, Pak, bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau tadi itu suatu saat mengirim utusan ke negeri Syam. Ya, mengirim utusan ke negeri Syam. Utusannya Sayyidina Umar tadi itu ketika di perjalanan melewati daripada rumahnya rohib, pendeta Yahudi. Ya. Kemudian fataraka babah falam yaftalahu illa ba'da sa'ah. Ya. Kemudian ini apa namanya, utusannya Sayyidina Umar tadi itu ingin mampir ke rumahnya rohib tadi itu. Diketuk pintunya, tidak dibukakan pintu, Pak. Diketuk, tidak dibukakan pintu. Sampai lebih dari 1 jam baru dibuka pintunya. Ya tidak 1 jam sih ya, mungkin selang beberapa saat baru dibukakan. Akhirnya utusannya Sayyidina Umar ini ngomong sama dia, kenapa kamu kok lama bukakan pintu? Kamu tidak dengar ada orang ketuk-ketuk pintu rumahmu? Enggak, dengar saya, katanya. Terus kenapa kamu kok tidak bukakan saya pintu? Saya lihat dari atas, katanya, kamu ini adalah yang saya sangka adalah salah satu utusan daripada Umar bin Khattab. Yang mana saya takut ada apa-apa. Ini utusannya sultan ini. Bahasanya itu, wah ini kok ada polisi gitu ya.
Kok ada mau nangkep saya atau bagaimana ini? Saya takut, kata dia. Nah, dulu saya itu pernah dengar bahwasanya Allah Ta'ala ila Musa. Suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Bunyinya begini, idza khifta sultanan, wahai Musa, jika kamu takut atas gangguan sultan, gangguan pemimpin, fatawaddo, maka berwuduklah. Ya, berarti kalau kita lihat dari sini, wudhu itu termasuk daripada min syara'il qadimah, dari syariat-syariat yang sudah lama. Ya. Terus berarti apakah wudhunya sama? Wudhu yang ada di syariatnya Nabi Muhammad dengan wudhu yang di syariatnya Nabi Musa? Ya mungkin beda. Ya. Ada bedanya mungkin di situ. Cuma tentunya wudhu tadi itu sudah diperintahkan mulai zamannya Nabi Musa. Ya. Katanya Allah apa? Wahai Musa, jika kamu takut atas gangguan sultan, fatawaddo, maka wudhulah kamu. Wa'mur ahlaka bihi. Jangan kamu saja, keluargamu suruh wudhu juga, istri kamu, anak kamu suruh wudhu semuanya. Fa inna man tawaddo'a, karena sesungguhnya barang siapa yang berwudu, kana fi amanin mimma yakhaf, maka dia berada dalam keamanan dari apa yang dia takutkan. Nah, dari wahyu tersebut, katanya Rohib, dari wahyu tersebut, falam aftah laka hatta tawaddo'na jami'an. Dari wahyu tersebut, aku tidak membukakan kamu pintu kecuali aku dan keluargaku sudah wudhu semua. Takut ada apa-apa, katanya. Ketika kami wudhu semuanya, baru kami bukakan pintu. Ya ternyata tidak ada apa-apa memang. Ya, utusannya Sayyidina Umar. Ya. Dalam kitab Tabaqat Ibn Subuki, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, tawaddo, berwuduklah kamu, fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna ila nafsak. Wahai Musa, senantiasalah kamu punya wudu. Jika terjadi sesuatu kepada kamu, jika kamu tertimpa sesuatu sedangkan kamu tidak punya wudu, maka janganlah salahkan kecuali diri kamu. Ya, jadi di sini bisa kita pahami ya. Ya, berarti dianjurkan untuk senantiasa punya wudu. Ya, sepele, sering kita menyepelekan wudu, Pak. Padahal itu adalah sesuatu hal yang istimewa. Ya, sampean mau keluar, mau safar, mau melakukan perjalanan, ya, mau ke toko, mau kerja, mau kemanapun, jangan lupa untuk punya wudu. Tadi sudah disebutkan, ya, faedah keistimewaan, ya, yang apa itu, yang dihasilkan, yang kita dapatkan daripada wudu. Ada faedah terakhir ini, lupa saya tidak bacakan tadi. Wa tusannul muhafadzah alaih. Di dalam syariat ini disunahkan kita tadi itu senantiasa punya wudu, karena di situ ada hadis Nabi SAW. Ya Anas, wahai Anas, katanya. Nabi mengatakan begitu. Wahai Anas, ini stata'ta antakuna abadan ala wudu. Jika kamu mampu wahai Anas untuk senantiasa punya wudu, faf'al, maka laksanakan, katanya. Wahai Anas, kalau kamu mampu untuk senantiasa punya wudu, faf'al, maka laksanakan. Fa inna malakal mauti, maka sesungguhnya malaikat pencabut nyawa, idza qabadha ruha abdin wa huwa ala wudu'in, jika dia mencabut nyawanya seorang hamba, yang mana hamba tersebut lagi punya wudu, kutibat lahu syahadah, dia mati ditulis dalam keadaan mati syahid. Nah, ya apa Pak? Sampai tidak punya wudu, ya mungkin tidak dapat syahid, ya.
Tidak mungkin syahadah. Kalau sampean meninggal dunia pas lagi punya wudu, apa? Kutibat lahu syahadah. Sampean ditulis mati dalam keadaan mati syahid. Besar pahalanya ternyata. Ya, pahalanya besar. Ya, mudah-mudahan yang sepele ini bisa kita laksanakan. Kadang-kadang sepele ini berat ya kalau tidak terbiasa. Ya, kalau sudah terbiasa, sampean itu pasti merasa risih atau merasa kayak ada yang kurang kalau tidak punya wudu. Ada yang kurang ya, tidak enak. Sampean wudu akhirnya. Ya, tidak biasa sampean itu kalau tidak punya wudu. Akhirnya terbiasa punya wudu. Itu pun banyak faedah yang diberikan ketika sampean senantiasa punya wudu.